Semoga kedepannya FKDT selalu sukses dan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama DPC FKDT Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Banjar yang telah berhadir dalam acara kegiatan rapat KKG MDT yang ke-18 di Gedung Islamic Center Martapura, Kalimantan Selatan. Kami berharap semoga silaturahmi yang sudah terjalin di antara kita dapat berjalan terus sampai akhir hayat nanti. Dan kepada seluruh lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah menyerahkan SPJ, insentif Pemda, dan menyerahkan usulan Madrasah Diniyah Takmiliyah, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Kabupaten Tanah Laut asalnya 400, tahun ini 500. Nah, mudah-mudahan kita di Kabupaten Banjar ulun kada berharap banyak, mudah-mudahan 200 gen dahulu. Mudah-mudahan kawa. Mereka bisa, mengapa kita kada bisa? Nah, itu. Ya. Asal ada kemauan, mungkin mudah-mudahan kita paham saat ini memang kondisi pandemi. Tapi mudah-mudahan ini bisa disampaikan paling tidak oleh staf kepada Bapak Bupati, karena kami sudah sering koordinasi kepada Dewan dan seluruh mereka yang mempunyai kebijakan untuk yang demikian itu. Mungkin guru-guru madrasah diniyah ini orangnya sudah sangat pandai bersyukur, Pak. Madrasah Diniyah ini adalah satu lembaga yang seakan-akan tidak diakui, seakan-akan karena lembaga yang tidak ada dapat bantuan, yang sangat minim bantuan, baik itu dari pemerintah daerah, pusat, dan Kementerian Agama. Memang ada, cuma Kementerian Agama ini sangat luas sehingga alokasi untuk kita Madrasah Diniyah ini sangat sedikit, tapi ada. Cuma mengakun betakunan Pak Sofi ya, kalau insentif guru itu, guru kita ini nang terdaftar dapat insentif aja 1.003
sedangkan yang kada dapat insentif masih banyak. Itu insentif daripada pemerintah daerah sekitar 5 ikung aja per tahun. Itu pun yang dulu-dulu kada tahu tahun anggaran nang wah ini. Nah, karena masa pandemi. Jadi satu-satu harapan kami adalah orang tua kami, yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Banjar. Dan dengan kesempatan ini pula kepada seluruh kawan-kawan guru-guru madrasah diniyah, jangan sampai kafartum, artinya ingkar atau culas di dalam penyampaian data guru. Jadi bila ada guru-guru yang memang sudah meninggal dunia, sampaikan, jangan sampai insentif itu tetap masuk kepada guru-guru yang meninggal tadi. Kasihan kawan kita masih banyak nang antri. Apalagi nang sudah ampih, jelas-jelas ampih, tetap dibuat. Nah, jadi mudah-mudahan jangan sampai ada terjadi yang demikian ini. Maka seandainya ada yang terjadi yang demikian ini, kami menyerahkan kepada aturan hukum yang berlaku di negara kita. Kami dari FKDT dan dari Kementerian Agama sebagai fasilitas, maka tanggung jawab kepada guru-guru madrasah dan kepala madrasah diniyah takmiliyah. Jadi mungkin ini sebahagian daripada aspirasi yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti di dalam sisi yang kedua kita akan membahas tentang berbagai rencana yang akan kita sampaikan, yang nanti oleh Bapak staf ahli tadi disuruh bikin surat resmi hasil rapat kita, kemudian kita sampaikan kepada Bapak Bupati. Mungkin ini saja dulu yang dapat ulun sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, ulun banyak-banyak minta maaf, minta reda, minta halal. Semoga kita semua selalu di dalam rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mintakan kepada Kepala Kemenak Kabupaten Banjar waktu dan tempat, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balah wa ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Banjar, dalam hal ini diwakili staf ahli sumber daya manusia pemerintah daerah Kabupaten Banjar, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, yang saya hormati Ketua FKDT Kabupaten Banjar beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para kepala madrasah diniyah takmiliyah ya se-Kabupaten Banjar, para ustaz dan ustazah yang hadirin sekalian yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia dan nikmatnya, Rahman dan Rahimnya. Di pagi hari ini kita bisa hadir bersama untuk mengikuti atau menyaksikan agenda yang dilaksanakan oleh FKDT Kabupaten Banjar, yakni berupa rapat KKG, kelompok kerja guru madrasah diniyah takmiliyah. Jadi luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata ada juga KKG di madrasah diniyah. KKG itu biasanya ada guru-guru SD, guru-guru ME begitu ya. Alhamdulillah. Mari kita juga bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW,
keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini atas nama Kementerian Agama Kabupaten Banjar menyampaikan apresiasi yang sangat positif kepada FKID Kabupaten Banjar beserta seluruh jajaran dan para kepala madrasah, juga ustaz-ustazah yang tentunya selama ini telah banyak melakukan pembinaan, pembelajaran, pendidikan bagi generasi muda kita, bagi anak bangsa kita, ya, yang terhimpun, yang proses belajarnya adalah di madrasah diniyah. Kalau kada salah, santri kita atau murid-murid kita itu sudah bersekolah di sekolah umum mungkin ya, atau di madrasah pada tingkatannya. Dia memperluas lagi ilmu agamanya, ya, pemendalaman keagamaannya di madrasah diniyah. Nah, ini barangkali juga sebuah PR ya, mungkin Pak ya, Pak Bupati, yang mungkin harus kita cermati. Memang barangkali sekedar wawasan saja, pemerintah dalam kebijakan pendidikan memberikan dana BOS ya, operasional sekolah, itu dari tingkat SD, SMP, SMA, baik ibtidaiyah maupun sanawiyah dan aliyah, SMK dan seterusnya. Nah, sementara madrasah diniyah ini semacam ada jalur tersendiri. Ini saya kira, jadi masyarakat yang sekolah tadi, saya tidak tahu juga apakah madrasah diniyah ini ada anak yang tidak sekolah SD, mungkin ada, mungkin ya, mungkin ada cuma sedikit ya. Artinya anak-anak kita itu yang sesuai tingkat tadi sudah diberikan dana oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat melalui dana BOS tadi. Nah, sehingga ini mungkin perlu telahan secara mendalam nanti dalam kebijakan kaitannya dengan madrasah diniyah kita ini. Lahirnya undang-undang pondok pesantren, ya, madrasah diniyah masuk dalam undang-undang pesantren, masuk ya. Nah, ini luar pesantren, termasuk di dalamnya adalah madrasah diniyah. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami dari Kementerian Agama menyampaikan apresiasi juga dan ucapan terima kasih Pak Bupati, yang alhamdulillah selama ini ada insentif ya, insentif yang diberikan kepada sahabat-sahabat kita ya, guru-guru kita di madrasah diniyah takmiliyah ini. Tepuk tangan untuk Menteri Banjar ini. Walaupun tadi jumlahnya ya masih relatif, karena yang namanya jumlah itu kan semuanya relatif Pak, sedikit cukup, banyak cukup, seberapapun cukup. Tapi barangkali mungkin nanti bisa bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif bisa nanti juga berkolaborasi dengan pihak DPRD ya, mungkin bisa nanti dilihat mana-mana barangkali anggaran daerah yang bisa barangkali disuntikkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau insentif bagi madrasah diniyah takmiliyah ini. Saya melihat memang luar biasa juga, walaupun masih 100.000 ya. Jadi 100.000 itu saya TK Quran juga 100.000 ya. TK Quran yang LPTK, TK Quran Al-Banjari, BKPMI itu juga semuanya 100.000 rupiah. Nah, ini saya kira kali sekian ribu gurunya 8M setahun. Ya, mudah-mudahan dengan lain syakartum tadi ayat yang dibaca beliau, nanti ada dana-dana mana barangkali mungkin di pemerintah daerah agak melakukan telahan Pak Bupati atau Bapak yang mewakili, mungkin ada dana-dana yang dievaluasi 2021 misalnya, ada dana yang tidak terpakai misalnya. Nah, ya kan, misalnya aja ini. Nah, ini barangkali bisa disuntikkan
diberikan hibahnya kepada madrasah diniyah takmiliyah. Kita berdoa semua, amin. Siapa tahu kan, nah, dievaluasi dana itu barangkali bisa aja dimasukkan ke anggaran 2022 mudah-mudahan. Nah nih, jadi sekali lagi kami dari Kementerian Agama menyampaikan terima kasih dan luar biasa kepada pemerintah daerah Kepulauan Banjar. Artinya tidak berhenti di insentif yang ada, tapi mudah-mudahan meningkat terus ya, seperti tadi disampaikan yang berada di Kabupaten Banjarbaru, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut ya, yang sudah bagus ya. Tapi ya jumlah ustadzahnya sedikit. Kita ini madrasahnya besar, ustadznya banyak gitu ya. Mungkin juga APBD-nya dipertimbangkan lagi, sehingga dana tadi belum bisa yang besar gitu ya. Masih dalam tingkatan insentif 100.000. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa meningkat ya. 100 ini kalau naik 100% jadi 200.000 misalnya. Kalau naik 300% 300.000 ya Pak ya. Ya kalau naik 1.000% 1 juta Pak ya. Ya ini. Nah ini luar biasa pemerintah Kabupaten Banjar. Nah, khusus kalau kami kebetulan di Kementerian Agama ini regulasinya itu adalah instansi vertikal. Jadi kebijakannya itu ada di pusat. Nah, oleh sebab itu berupa insentif belum bisa kayaknya ya. Belum ada sampai saat ini untuk madrasah takmiliyah. Nah, mungkin dalam bentuk-bentuk bantuan operasional ada, tapi cenderungnya kecil. Tahun ini ada berapa? 1 buah. Ada 1 buah madrasah diniyah takmiliyah yang mendapatkan BOP. Saya tidak tahu madrasah mana yang dapat bantuan tuh. Nah ini tentunya terkait dengan ini kita mengharapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustazah, para kepala madrasah diniyah, mungkin meningkatkan kualitas manajerialnya, manajemennya ya, mungkin pelaporan data macam itu ditingkatkan biar nanti bisa terakses dengan baik ya. Dalam ini melalui Kementerian Agama mudah-mudahan bantuan apa namanya tadi BOP tadi bisa lebih banyak didapatkan oleh madrasah diniyah takmiliyah kita. Nah, oleh sebab itu juga tentunya dalam kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin selama ini kami dari Kementerian Agama belum bisa secara maksimal melakukan pembinaan, koordinasi dan seterusnya. Ini yang bisa dilakukan, dan mitra kita juga ada di Dinas Pendidikan. Jadi kita Kementerian Agama selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka itu semua. Dan karena hari ini ada KKG ya, dan rapat tadi, saya kira selamat mengikuti KKG dan rapat. Mudah-mudahan hari ini hasil ya musyawarah yang didapatkan, terutama tadi saya dengar dari laporan dalam rangka juga membahas LPG bantuan dan mungkin juga agenda bantuan untuk tahun 2022. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bupati Banjar, kami mintakan kepada Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kabid PTK, kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Pak Staf Ahli Bidang SDM. Yang ulun hormati Kepala Kemenak Kabupaten Banjar, yang ulun hormati Kasih Pendidikan Diniyah, yang ulun hormati Ketua KKG MDT se-Kabupaten Banjar.
Marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan taufik hidayahnya juga kita pada hari ini dapat berkumpul di dalam rangka acara KKG Guru Madrasah Hadiniyah Kamiliyah Kabupaten Banjar. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang ulun hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua KKG maupun dari Kepala Kemenak tadi, yang mana insentif ustadzah dan ustadzah saat ini baru bisa diberikan Rp100.000. Mudah-mudahan nantinya kedepannya bisa lebih ditingkatkan seperti apa yang kita harapkan bersama. Yang mana pada kesempatan kemarin juga kami mengusulkan untuk dinaikkan, namun mungkin keadaan keuangan daerah kita belum. Mudah-mudahan nantinya ada harapan kita untuk kedepannya ada kebijakan kepala daerah untuk meningkatkannya. Mudah-mudahan saja, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan itu akan terlaksana. Dan dalam kesempatan ini kami mengharapkan kepada pian-pian semua agar nantinya data-data yang di sekolah, data guru itu agar update selalu, seperti yang dikatakan oleh Ketua KKG tadi, yang mana misalkan ada yang sudah berhenti ataupun ada yang meninggal dunia, tolong itu dilaporkan, dan ada yang masuk penggantinya juga dilaporkan. Jadi kami mohon datanya selalu update yang terbaru. Dan harapan kami juga yang namanya insentif dana daerah atau memakai dana negara, tentunya konsekuensi kita adalah diminta pertanggungjawaban agar nantinya Bapak Ibu sesegera mungkin setelah menerima dana tersebut akan menyampaikan laporannya atau SPJ. Dan kami harapkan juga kalau menyampaikan SPJ misalkan diminta 2, mungkin pian baulah 3, agar nantinya pian sendiri ada BC arsipnya tersendiri. Ini antisipasinya agar nantinya di dalam proses mungkin ada terjadi kendala apapun, mungkin pian ada BC arsip sehingga bisa dilaporkan kembali. Kira-kira itu saja yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih kami atas nama Dinas Pendidikan kepada pian semua yang bisa artinya menyampaikan, mendidik anak-anak kita penerus bangsa ini, khususnya di dalam agama kita. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mintakan kepada Bapak Bupati Banjar dalam hal ini diwakili staf ahli bidang SDM Bapak Saprin Nur SAMH sekaligus membuka acara rapat KKG kita pada hari ini. Kami persilakan. Sebelum sampaikan pidato sambutan Bupati Banjar, singkat menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bupati Banjar Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM, karena pada saat ini beliau ada kegiatan lain sehingga mewakilkan kepada ulun. Kemudian yang kedua, ulun mohon izin terkait dengan vaksinisasi
Nah, Jersiden tuh yang belakang. Ini sesuai dengan himbauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta kepada warga-warga di dunia, termasuk kita di sini hari ini, sampai akhir Desember ini pencapaian target harus sudah 70%. Nah, kebetulan kita Kabupaten Banjar belum mencapai itu, padahal tinggal beberapa hari. Maksud dan tujuan vaksin itu adalah untuk menuju kekebalan bersama di dunia, bukan hanya di Indonesia, untuk menuju kekebalan bersama, herd immunity, ujar WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, tolong pian-pian lagi dengan warga-warga kita yang ada di sekitar rumah pian, tolong lakukan vaksinisasi di desa, di kelurahan masing-masing. Bahkan di tingkat RT pun ada, dipusatkan. Tolong, ini titipan dari kita dalam rangka menuju kekebalan bersama, herd immunity. Baik. Selengkapnya ulun bacakan sambutan Bupati Banjar pada pembukaan rapat kelompok kerja Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Kabupaten Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Pak Najwa Nur beserta jajaran. Yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Ibu Taslam, Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Banjar, Ustadz Ilham, dan beliau selaku pembina Forum Komunikasi Madrasah Diniyah, para guru diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Banjar yang ulun banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya jualah di pagi ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat melakukan kegiatan yang sangat penting bagi daerah kita, yaitu mengikuti pembukaan rapat kelompok kerja Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Banjar tahun 2021. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Banjar menyambut baik atas terselenggaranya rapat kelompok kerja Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah sekaligus silaturahmi para anggota Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT dan guru-guru diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Banjar yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Banjar. Sebelum ke poin berikutnya, ini yang sebenarnya poin penting harus tadi oleh Pak Kepala Kementerian Agama, Pak Najwan, juga kita harus berupaya dan terus mempertimbangkan nanti
Pian hari ini membicarakan, mengusarakan, dan rekomendasi yang terpenting. Pak Najwan tadi menginginkan juga, walaupun insentif yang ada ini beliau bilang relatif sebenarnya. Kalau dicukup, cukup ya cukup. Itu kita syukuri. Tapi masuk ulun, kita Pemkab Banjar ini memulai sejak tahun 2017 itu satu komitmen bahwa pemerintah Kabupaten Banjar itu sangat memperhatikan dengan kita guru-guru agama. Hanya saja dalam beberapa tahun ini tadi disampaikan oleh Ibu Taslam dari Dinas Pendidikan, karena tos anggarannya itu melalui Sidin. Kita berupaya mau meningkatkan, bahkan tadi keinginan Pak Najwan, ujar Sidin, doa Sidin kalau perlu 100 ya sampai 1 juta ya, kalau misalnya 200% 200.000, 300% 300.000. Tadi Ketua Dewan Ustadz Ilham, yang besar itu di Kabupaten Pelangan 600.000 sebulan insentif dengan Banjarbaru Pem. Memang Pian juga tahu Kabupaten Balangan itu potensi alamnya besar, daerah batubara. Batubara kita hampir tinggal sedikit, mungkin beberapa tahun lagi habis. Jadi memang dari dana kesejahteraan sosial aja bisa mengcover gitu, yang tadi yang 600.000 sebulan itu Kabupaten. Kemudian jumlah penduduknya paling sedikit. Jumlah penduduk kita Kabupaten Banjar, maaf ulun sedikit lah, tidak apa-apa ya, ulun minta waktu. Kita Kabupaten Banjar 570.000, hampir 1 juta penduduk kita. Dikaitkan dengan insentif, maksud ulun tadi ulun menanyakan Lan Sidin, berapa jumlah kita nih kira-kira yang ada ini di cover 6 sebulan. Jumlah guru kita dengan pesantren 6.000-an. Dari jumlah 6.000 kalau kita kalikan setahun, sebulan aja kali 100.000, 6 miliar. 6 miliar kali setahun lebih 100 miliar. Coba Bang, maaf bukan ulah hendak mengkonfrontir. Kita 100 miliar dengan Balangan itu, coba bisa masih besar kita, karena penduduknya paling kecil itu. Tapi kembali lagi, jarak Kepala Kementerian Agama tadi Pak Najwan, kita terus, apalagi sekarang sudah lahir. Ulun menanyakan nih tadi dengan Pak Ketua, karena disinggung oleh Pak Najwan, lahir undang-undang pesantren. Ulun belum membaca undang-undang itu, tapi oleh Pak Ilham itu sudah Sidin membicarakan dengan Dewan Komisi 4. Sidin menyampaikan sudah dibahas dalam rangka implementasi undang-undang. Apakah nanti bentuk regulasinya peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan lain. Nah ini, apabila itu lahir regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah, itu mengikat Pak Contoh undang-undang pendidikan tuh paling sedikit berapa Pak Najwan? 20% ya Pak ya? 20% ya Pak Najwan. Itu mengikat. Jadi APBN kita yang ribuan triliun itu paling sedikit 20% pasang gitu untuk pendidikan. Dunia pendidikan secara umum tadi termasuk perguruan tinggi ya, bukan hanya pian-pian gitu. Jadi pendidikan secara umum termasuk swasta. Makanya tadi ada dana hibah. Hibah bisa dari pemerintah pusat atau daerah. Kita juga ada, tadi disinggung oleh Pak Ketua. Walaupun bentuknya nominalnya masih berapa Pak? 62 juta. Tapi kembali lagi, selaku orang tua, pemerintah daerah terus memikirkan pian-pian gitu, supaya bagaimanalah, terutama tadi bos juga disinggung oleh Pak Najwan, bos itu biaya bantuan operasional
sekolah. Saya lanjutkan, melalui pertemuan dan silaturahmi pada hari ini, saya berharap akan semakin terjalin erat ukhuwah Islamiyah bagi seluruh guru-guru. Kami sangat memberikan apresiasi atas dedikasi dan komitmen yang kuat dari pian guru-guru Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selama ini tidak pernah lelah untuk mendidik, mengajarkan, serta mencerdaskan anak-anak usia sekolah untuk mempendidikan agama Islam. Ketiga, sebagaimana tujuan kami dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Banjar saat ini, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Penguatan pendidikan karakter religius adalah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi tersebut, yang mana dalam hal ini pada misi kelima, yaitu penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik, dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis. Tentunya sebagai lembaga pendidikan garda terdepan dalam menciptakan generasi emas Islam, yakni anak-anak yang masih berusia 7-15 tahun, saya berharap melalui peran para guru di Madrasah Diniyah Takmiliyah lah yang tepat untuk penguatan karakter religius tersebut. Maka dari itu saya mengajak, mari kita bersinergi untuk berupaya keras membangun pondasi moralitas yang baik kepada anak-anak kita, sebagai bekal mereka untuk menjadi generasi Islam yang kokoh dan tangguh di masa yang akan datang. Jadi ulun itu berobsesi ke depan puluhan tahun akan datang itu tidak menutup kemungkinan pemimpin-pemimpin itu lahir dari anak-anak kita nanti, didik anak-anak didik pian. Bisa jadi bupati atau gubernur, bahkan menteri banyak dari santri, dari Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat kelompok kerja guru Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Banjar tahun 2021 pada hari ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Selamat bermusyawarah. Semoga berjalan lancar dan sukses. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur SIKOM. Kita ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya itu doa kepada Bapak Guru Mawardi. Untuk doa, waktu dan tempat kami persilakan. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yafi'an anhu qasidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalqadina wa sultanik. Allahumma anzir rahmata was salamata wal hadirin wal ghaibin wal mukimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallim qulubana wa sallim imanana wa sallim awladana wa sallim ustadana wa sallim jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna بلدنا إندونيسيا من البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وأمه وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم. Amin taqabbal ya karim. Dengan doa tadi maka berakhirlah sesi pertama. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua, yaitu hal-hal yang dengan perlu kekawanan yang hendak bertakun. Tampulu narasumbernya banyak, jadi kami mohon kesediaan waktunya. Apabila pian tidak ada kesibukan, kami memohon kehadirannya. Namun apabila ada kesibukan, kami tidak bisa melarang. Jadi sambil memasuki acara yang kedua, kekawanan snack bisa diambil di belakang bergantian. Tadi karena keterbatasan waktu. Nah, ulun nih jua harapan ulun segera lapor ya. Nih masih ada seminggu nih. Seminggu waktunya nih yang belum terbit SK izin operasionalnya, segera sambung makmur kah, nang hanyar hidup kah, nang sudah mati hendak hidup pulang, ayo. Nang sudah 2 kali hidup, ayo jua. Ya, ada nang kada pematian, ayo silahkan ya segera lapor sebelum habis 2022. Karena ini hendak mau usul pulang pian, ya kan? Nah, harapan ulun yang diusulkan ini nang bujur-bujur maajar. Jangan sampai nang kada maajar. Ya, maras guru ajar sidin ketua yayasan. Ketua yayasan. Sin maajar lah, kada guru jangan. Karena ini melampirkan kita hari ini yaitu SPJ selesai, usulan selesai. Jangan sampai di kemudian hari kena ada nang bapada kenapa aja kada bahabaran nang kada tahu. Nang kedua masih ada nang tadi ulun sudah dapat ya, jadi tahun ini kada mau usul lagi, itu salah paham makanya. Kita kan setiap tahun. Jadi hati usulan tuh ini yang tahun di 2022 ini habisnya kena di Desember. Jadi kena nang akan 2023 kita bulan pulang. Itu karena di perjalanannya kan selama setahun mungkin ada guru yang kurang, ada yang meninggal, ada beda dan sebagainya. Kemudian karena ini ada sesi tanya jawab, jadi kekawanan yang ada yang disampaikan atau usulan apa sambil kita membereskan SPJ dan usulan insentifnya, kemarin kita suruhkan kita fungsikan ketua PAC masing-masing. Jadi pian berurusan dengan ketua PAC masing-masing. Sesi tanya jawab kami buka, siapa hendak bertakun atau mau usulan sebagainya dipersilakan. Disampaikan tadi guru pas ada wakil bupati dari bupati, dari Kemenak dan lain sebagainya itu. Cuman apalah daya gitu. Ya kita sampaikan di sini saja berarti. Yang pertama tadi agak menyinggung-nyinggung terkait insentif. Cuman kita karena agak telat jadi nggak paham apakah tahun ini dinaikkan atau tahun depan atau tahun depannya lagi atau bahkan sampai ganti bupati, kita juga nggak ngerti gitu kan aslinya. Jadi ya mungkin karena ini adalah janji ketika pemilihan bupati, nanti bisa disampaikan kembali ketika rapat dengan DPR atau siapa terkait hal ini gitu. Jangan istilahnya tuh jangan coba-coba lawan guru agama tuh, nah batulah aja orang tuh kalau bujur kalau guru tatulah enak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang sementara dan kita paham bahwasanya tidak semua dari MDT itu yang mendapatkan BOP. Kalau kemarin disampaikan hanya ada beberapa. Nang dapat BOP bang berapa MDT kira-kira dapat lah guru? Tahun ini sebuting aja Kalsel
kan luar biasa gitu, maksudnya ada apa gerangan gitu, dan gimana caranya biar tahun-tahun selanjutnya tuh semuanya dapat gitu. Sepakat kalau Bu? Itu yang kedua, jadi biar semuanya dapat BOP, karena kalau madrasah itu kada bisikas marah suai, marah sebenarnya hendak berangkat rapat KKG aja kada ada duitnya, ngalih kalau jaka dakasnya itu kan tanyaman tuh, nah istilahnya. Mungkin sebenarnya kita tidak terlalu berhak untuk menjawab, karena masalah insentif itu kebijakan dari pemerintah daerah, masalah BOP itu dari Kementerian Agama, dan masalah saldo di bank itu adalah kebijakan perbankan. Cuman sebelumnya kita sudah koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait, wabil khusus tadi dengan staf ahli Bapak Bupati. Beliau menyampaikan silahkan Buhan kita rapat di sini, kita bikin rekomendasi. Jadi kita yang hadir di sini karena sudah ada tanda tangannya semuanya, kita membuat rekomendasi meminta kepada pemerintah daerah di Kabupaten Banjar untuk mudah-mudahan dapat mengabulkan permintaan kita. Di antaranya tadi apa? Insentif, minta tambahi nilai dan minta tambahi kuota. Nah itu kita rekomendasikan. Adapun BOP, kalau BOP dari Kementerian Agama ada yang jalur vertikal, ada yang jalur non vertikal, ya dari Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang pertanyaan oleh saudara Bilal tadi, itu menyinggung masalah Porsadin yang sudah dijelaskan oleh Guru Ilham. Ulun hanya sekadar menambahkan, seandainya di Kabupaten Banjar itu diusahakan seluruh madrasah mengikuti Porsadin itu, mungkin banyak anak-anak kita, anak-anak didik kita yang lebih kompeten, lebih karena kada diikut sertakan, karena dari salah satu misalnya madrasahnya kada mengumpati, lalu bakat beliau itu terpendam. Adapun masalah kurikulum itu kita sudah di atas, pada perlu mengikuti yang di bawah. Itu bagi pribadi ulun. Adapun masalah di Porsadin, rata-rata semua cabang nang ulun umpati amun di madrasah ulun itu tidak ada pelajarannya di madrasah ulun, cuma hanya sekedar pelajaran dari guru-guru masing-masing. Karena itu kegiatan nasional, maka alangkah baiknya kita ikuti kegiatan nasional. Itu salah. Kemudian tentang insentif yang sudah semuanya kita mengharapkan, ya, tentu saja kita guru-guru dunia ini mengharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi insentif kita ini. Walhal kami sudah selaku pembina madrasah dunia takmiliyah ini tahu persis perjuangan ketua beberapa kali menghadap anggota dewan, dan ulun sendiri pernah angkat mata lawan bupati mengusulkan tentang untuk meningkatkan insentif guru dunia sesuai dengan visi dan misi beliau. Tapi beliau menjawab, berdoalah. Harapan kita semua yang hadir hari ini berdoa kita, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Yakin dan percaya kalau guru-guru ini berdoa, insya Allah 2002 ini insentif kita akan naik. Sultan Bupati, apalagi tadi ada semacam audiensi atau silaturahmi, ulun sangat mendukung sekali lagi. Sangat mendukung kita adakan silaturahmi dengan Bapak Bupati Banjar kita. Kita coba dorong madrasah takmiliyah Serban Banjar akan mengadakan silaturahmi dengan Bapak Bupati, tapi hanya secara perwakilan aja. Insya Allah kalau ketua FKDT kita mau kerjasama, ulun siap untuk menghadap Bapak Bupati. Ulun siap untuk menghadap Bapak Bupati. Ya. Kemudian
yang mana kita nantinya masalah tentang Persabin, yang Persabin yang nantinya pada diperkirakan bulan Juli Agustus di tingkat provinsi, di mana kita kemarin kalah lawan Pelehari hanya 1 angka aja. Tahun ini kita berjuang, Kabupaten Banjar harus juara umum kembali. Tapi dengan harapan dan catatan Ketua FKDT, sebelum kita pengiriman peserta Persabin ke tingkat provinsi, lebih baik alangkah baiknya kita adakan pembinaan dulu 3 bulan sebelum kita menghadapi Persabin ke tingkat provinsi. Kita adakan pembinaan dulu, jadi semua cabang yang ada yang juara 1 kita godok di Islamic Center ini, kita latih dulu supaya nantinya di tingkat provinsi anak-anak kita tidak mengecewakan kita. Nah, itu harapan kita supaya mengangkat Kabupaten Banjar 2002 tingkat provinsi juara umum. Itu harapan ulun selaku pembina Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Banjar ini. Jadi acara forum seperti ini sangat baik sekali. Kalau perlu Ketua FKDT kita jadwalkan, misalnya 3 bulan sekali kita adakan forum seperti ini. Kita mencoba, terus kita bertukar pikir pendapat dan bermacam-macam. Dan tentang insentif ini Pak, terus terang aja ya, kembali kepada insentif. Jadi insentif ini kita selaku misalnya kepala sekolah atau ketua yayasan bekerja keraslah mencarikan tambahan-tambahan lawan guru-guru yang ada di madrasah. Terus ada pendekatan-pendekatan, terutama misalnya kepala sekolah harus ada pendekatan dengan bapak pembakal. Insya Allah dana desa itu ada untuk insentif ada, tapi harus ada pendekatan. Dengan bapak camat pun juga harus ada pendekatan. Dekati terus, semua instansi ada pasti ada, tapi harus ada pendekatan-pendekatan dulu. Kemarin kita melihat ada di Letep Ulu itu di Karang Intan, bagus sekali ada pertemuan dengan Dinas Sosial dan Kesehatan. Nah, itu salah satu kita. Kadang-kadang instansi-instansi yang ada nih kadang tahu Madrasah Diniyah Takmiliyah, camat aja kadang-kadang bingung, kenapa garang Madrasah Diniyah Takmiliyah ada tahu kan? Lamun kita jelaskan ke sini, insya Allah Sidin siap membantu. Contohnya ulun Persabin kemarin setelah mendekati Pak Camat, Sidin siap membantu, dananya keberangkatan itu siap dana. Nah, tapi kita adanya pendekatan-pendekatan. Jadi banyak ada pendekatan, insya Allah. Jadi kita terus saja kita perjuangkan. Kita kayak apa caranya memperjuangkan madrasah Diniyah Takmiliyah yang ada se-Kabupaten Banjar ini. Padahal madrasah Diniyah Takmiliyah ini hebat tak? Hebat. Ini termasuk ya untuk kepengurusan PGMI. Madrasah MI nya itu nah. Kada kawan melaksanakan Persabin seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah ini. Coba bayangkan, MI itu ada dana bos macam-macam, ada kau melaksanakan. Kita tanpa punya dana kau melaksanakan. Berarti Madrasah Diniyah Takmiliyah ini hebat dibandingkan dengan Madrasah Ibtidaiyah. Ulun salut. Ini berkat kekompakan kita, berkat kerja keras ketua FKDT kita, berkat kerjasama. Insya Allah FKDT Kabupaten Banjar ini akan lebih maju dan lebih terkenal lagi. Mungkin itu dari ulun. Salah hilaf, mohon ampun dan maaf, dan ulun sudahi wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin operasional ini perlu kita ketahui, inilah identitas kita. Bila pian kadadaba ini berarti jika kita tuh kadadaba bisisim melaksanakan pendidikan agama. Apabila pian kadadaba bisisim mengambil dana hibah, seandainya ada yang mempermasalahkan maka pian terjerat hukum. Nah itu, namun kita ada di sini kada nang bertanggung jawabnya, nang memberi rekomendasi adalah Kementerian Agama.